Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman 6 Damaskus, ketemu lagi dengan Bu Ratna. Kali ini kita akan membahas 5 bab, yaitu bab 5, bab 6, bab 7, bab 8, dan bab 9. Bab 5 ini kita akan membahas tentang akhlak tercela. Bab 6 ini kita akan membahas kalimat thayyibah 2. Bab 7 ini kita akan membahas Asmaul Husna 2. Bab 8 akan membahas akhlak terpuji 2 dan bab 9 akan membahas akhlak terpuji 3. Yuk sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah teman-teman, kita akan membahas bab 5 dulu ya, yaitu tentang akhlak tercela. Akhlak tercela adalah akhlak yang tidak baik. Contoh akhlak tercela adalah marah, fasik, dan murtad. Jika kita memiliki akhlak tercela, kita tidak akan disenangi Allah, orang tua, guru, dan juga teman. Nah teman-teman, kali ini dalam bab 5 ini akhlak tercela yang akan Bu Ratna bahas itu ada 3, yaitu marah, fasik, dan murtad. Yuk sama-sama kita buku bucketnya halaman 40. Nah, di sini sudah ada tentang marah. Marah disebut juga gadab, yang artinya perasaan tidak senang. Orang yang mudah marah disebut pemarah. Orang yang memiliki sifat marah akan mudah tersinggung ya teman-teman. Selanjutnya ada fasik. Fasik berasal dari kata fasakah. Fasakah dalam bahasa Arab artinya sesat atau keluar dari kesolihan. Dalam bahasa Indonesia, fasik artinya orang yang berbuat maksiat atau mengerjakan dosa besar. Nah teman-teman, ciri-ciri orang fasik itu ada 4, yaitu 1. Suka mengadu domba, 2. Sering berbohong, 3. Sombong dan angkuh, dan yang keempat tidak mau menegakkan hukum Islam. Nah yang terakhir yaitu adanya murtad. Asal kata murtad adalah riddah. Kata yang berasal dari bahasa Arab ini memiliki arti menjadi kafir. Dalam istilah agama Islam disebut orang yang berpindah agama. Nah teman-teman, itulah tentang bab 5. Selanjutnya kita akan membahas bab 6, yaitu kalimat thayyibah 2. Kalimat thayyibah adalah kalimat atau ucapan yang baik. Kalimat thayyibah diucapkan ketika kita mendengar, melihat, atau mengalami sendiri suatu hal menyenangkan maupun menyedihkan. Nah teman-teman boleh membuka buku paketnya kembali halaman 53 ya. Nah teman-teman, di bab 6 ini ada tentang pengertian taubat. Taubat berarti menyesali perbuatan yang salah atau dosa yang telah kita lakukan, disertai tekad kuat untuk tidak mengulanginya lagi di kemudian hari. Selanjutnya, kesalahan atau dosa. Dalam ajaran Islam dikenal 2 jenis dosa, yaitu dosa besar dan dosa kecil ya teman-teman. Dosa besar adalah perbuatan yang mengakibatkan siksaan berat di dunia dan di akhirat. Sedangkan dosa kecil adalah perbuatan yang tidak sampai mengakibatkan siksaan di dunia dan di akhirat. Tetapi perlu diingatkan bahwa dosa kecil yang dilakukan berulang-ulang dapat berubah menjadi dosa besar ya teman-teman. Selanjutnya di sini sudah ada tentang kalimat taubat dan artinya. Biasanya jika seorang mau bertobat, kalimat thayyibah yang dibaca adalah bacaan istighfar teman-teman. Lalu taubat juga menjadi 6 macam, yaitu yang pertama taubat karena kafir, kedua taubat karena maksiat, ketiga taubat dari dosa besar, keempat itu taubat dari dosa kecil, kelima itu taubat karena melalaikan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir taubat karena tidak peduli pada amal perbuatan kita sendiri. Nah teman-teman,
Kita sebagai manusia jika melakukan sesuatu kesalahan haruslah segera bertaubat ya teman-teman, agar diampuni dosa kita oleh Allah. Nah teman-teman, dari bab 6 ini kita akan menuju ke bab 7, yaitu Asmaul Husna 2. Nah teman-teman, Asmaul Husna 2 ini Bu Ratna akan menjelaskan 4 Asmaul Husna, yaitu Al-Ghafur, Al-Aufu, As-Sabur, dan Al-Halim. Teman-teman boleh kembali membuka buku paketnya halaman 64 ya. Oke teman-teman, di sini sudah ada tentang Asmaul Husna Al-Ghafur. Al-Ghafur artinya yang Maha Pengampun. Dosa seperti apapun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, kata ini muncul sebanyak 91. Allah Subhanahu wa taala itu bersifat pemaaf terhadap hambanya. Oleh karena itu, siapa yang membaca ya aufu setiap hari, siang atau malam, maka Allah akan berkenan memaafkan kesalahannya dan ia juga diberi jalan berakhlak dan budi pekerti yang terpuji. Nah, teman-teman, kita harus selalu mengucapkan kalimat ini ya, agar selalu diampuni oleh Allah. Selanjutnya ada Asmaul Husna Al-Aufu. Al-Aufu artinya yang Maha Pemaaf. Allah lah yang Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun dalam Al-Quran. Kata Al-Aufu muncul sebanyak 5 kali. Nah teman-teman, Al-Aufu ini juga sering kita ucapkan ketika pagi, siang, dan malam agar kita mendapatkan akhlak terpuji dan budi pekerti dari Allah. Selanjutnya ada As-Sabur. As-Sabur artinya yang Maha Penyabar. Allah menyukai dan menyertai orang-orang yang bersabar. Orang yang banyak berzikir dengan nama ini secara rutin dan istiqomah, Allah akan menganugerahkan ketabahan dan kekuatan ketika menerima musibah. Jadi teman-teman harus selalu berzikir kepadanya ya. Oke, yang terakhir yaitu ada Al-Halim. Al-Halim artinya yang Maha Penyantun. Allah lah yang Maha Penyantun, lagi Maha Pengampun. Asma ini di dalam Al-Quran disebut sebanyak 15 kali teman-teman. Jadi teman-teman jangan tergesa-gesa untuk memberi hukuman kepada hambanya yang bermaksiat. Selanjutnya dari bab 7 kita akan membahas bab 8, yaitu akhlak terpuji 2. Akhlak terpuji merupakan akhlak yang baik. Akhlak yang baik disebut juga akhlak mahmudah ya teman-teman. Teman-teman boleh membuka buku paketnya halaman 72. Kita akan membahas akhlak terpuji tentang sabar dan tobat dalam kisah Nabi Ayub dan Nabi Adam. Nah, teman-teman, di sini sudah ada sifat sabar. Sabar menurut bahasa berarti tabah atau tahan menderita. Sabar berarti tabah menerima penderitaan dari segala cobaan dan ujian. Ciri-ciri orang yang bersabar itu ada 5. Yang pertama, tidak mudah putus asa. Kedua, tabah menghadapi ujian. Ketiga itu selalu teliti dan hati-hati. Yang keempat itu selalu tenang. Dan yang terakhir itu selalu lapang dada. Nah, orang yang memiliki sifat sabar ini mempunyai beberapa keuntungan teman-teman. Yang pertama, tidak pernah mengeluh. Kedua, tidak pernah berputus asa. Ketiga itu selalu tenang dalam menghadapi masalah. Dan yang keempat itu hatinya selalu tentram. Nah teman-teman, sabar ini juga terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu sabar ketika kita ditimpa musibah, misalnya kita diberi cobaan penyakit tetapi kita belum sembuh juga. Yang ketiga sabar dalam menerima karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, karunia ini harus dimanfaatkan dengan baik oleh kita ya teman-teman. Dan biasakan bersifat sabar.
Selanjutnya sudah ada taubat. Taubat adalah kembali ke jalan yang benar, jalan sesuai dengan petunjuk Allah. Taubat akan diterima Allah jika kita pertama mengakui dengan sungguh hati, kedua menyesali perbuatan dosa, ketiga itu berjanji tidak akan mengulanginya lagi, dan yang terakhir itu menahan diri dari perbuatan dosa. Nah, teman-teman, hakikat taubat ini adalah penyesalan suatu perbuatan dosa yang dilakukan. Jika diiringi dengan penyesalan yang sungguh-sungguh, maka semua itu disebut dengan taubat. Oke, teman-teman. Nah, di sini juga para tasawuf mengatakan taubat akan diterima Allah jika dilakukan dengan kesungguhan. Nah, teman-teman, jika kita selalu melakukan kesalahan, kita harus buru-buru taubat ya. Teman-teman, selanjutnya kita akan membahas bab terakhir, yaitu bab 9 tentang akhlak terpuji 3. Nah, akhlak terpuji 3 ini kita akan membahas 2 tentang sikap terhadap tumbuhan dan sikap terhadap hewan. Teman-teman boleh membuka buku paketnya halaman 83. Ini sudah ada tentang sikap yang baik terhadap hewan. Ada 5 ya teman-teman. Yang pertama, tidak mengganggu habitat mereka. Kedua, tidak boleh membunuhnya tanpa sebab. Ketiga, membiarkan hidup mereka bebas. Keempat, tidak memperlakukan dengan kejam. Dan yang kelima itu tidak memelihara hewan buas tanpa izin. Nah teman-teman, agar hewan dapat hidup berkembang, kita harus memiliki perawatan yang baik, seperti pertama, memberi makan dan minum, tidak boleh menyiksa atau menyakitinya. Ketiga itu apabila disembelih, gunakan pisau yang tajam ya teman-teman. Yang terakhir itu bila penyakitan segeralah diobati. Nah teman-teman sudah paham ya cara sikap yang baik terhadap hewan dan merawatnya dengan baik. Selanjutnya yaitu sikap kita melestarikan tumbuhan. Ada 5 lagi ya teman-teman. Yang pertama itu belajar menanam pohon. Kedua, tidak membuang sampah sembarangan. Ketiga, tidak menebang pohon sembarangan. Keempat, belajar mengadakan penghijauan. Kelima itu tanamlah tumbuhan yang bermanfaat. Nah teman-teman, ada sikap kita melestarikan tumbuhan, ada juga cara untuk merawat tumbuhannya. Yang pertama yaitu siramlah tumbuhan dengan air. Kedua itu beri pupuk dan dibersihkan. Dan yang terakhir semprotlah dengan anti hama. Nah teman-teman bisa merawat hewan dan tumbuhan dengan cara sikap yang baik ya, dan dengan cara merawatnya dengan sungguh-sungguh juga. Jadi apapun yang kita lakukan tidaklah sia-sia. Teman-teman, itulah penjelasan dari 5 bab tadi. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.